Ada suara pemirsa seperti menggeram. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Malam ini, tim Lorong Misteri akan melakukan sesi uji nyali. Bagaimana eksistensinya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Baik pemirsa, hari ini kita akan melakukan uji nyali seorang diri, tepatnya di gerbang bangunan terbengkalai ini. Baik pemirsa, yang konon bangunan ini merupakan tempat yang bekas waterboom ya. Tempat kolam renang zaman dahulunya, dan terbengkalai udah bertahun-tahun. 20-an tahun. Suara. Nah, karena kita nggak diperkenankan untuk masuk ke dalamnya, dikunci. Malam itu nggak diperkenankan pemirsa, tapi hanya bisa diakses pada siang hari ya. Kebetulan kita juga jauh ya ke tempat ini, jadi kita paksakan untuk uji nyali di depannya aja ya, pemirsa ya. Oke, Bang uji nyali siapa nih? Bang Yayan kali ya. Gimana kalau gambreng? Gimana kalau gambreng katanya biar adil? Iya dah. Kita ini sila ketiga, Iya. keadilan sosial. Terus. Ada sosial bagi semua. Yo. Bang gambreng. Ya, makanya Bang Edi duluan ya. Bukannya kalau yang menang pulang? enggak dong. Oh, enggak. Pulang. Mau kemana? Pulang kemana? Pulang rumah lah. Ya udah, kita tinggalkan. Gila saya nyali. Hei, tinggalin. Saya. Sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merinding ya pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, mana lagi, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapura, dan juga di daerah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan semua teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu tempatnya di mana, terutama warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai, yang setia nonton Lorong Misteri setiap hari, karena Lorong Misteri hadir tayang setiap hari, satu hari 2 kali, bahkan untuk kayak minum obat biasa ya, 1 hari 2 kali, jam 9 malam dan jam 3 sore. Dan jam 9 malam explore dan uji nyali, jam 3 sore itu ya forecast 1 kisah. Dan hari ini saya berada di kolam renang ya, terbengkalai. Saya di sini tuh terbengkalai yang sampai izin saja itu tidak diperkenankan untuk malam hari kesini. Karena apa? Karena khawatir ada karena ini merinding banget ya ngomong cerita di sini, merinding banget. Karena khawatir ada sesuatu yang di luar nalar, ya. Sesuatu yang nggak bisa masuk logika, sesuatu yang mungkin diketahui oleh penjaga tempat sini dan beliau menghindari itu terjadi kepada orang yang datang ke tempat ini di tengah malam. Karena apa pemirsa? Karena memang ini tempatnya sendiri, jauh dari pemukiman, ini terbengkalai, ditutupi banyak rawa-rawa. Mungkin kalau dari jalan ini nggak kelihatan. Ini sudah tahunan terbengkalai. Duh, saya sendiri merinding. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, kaget. Ada yang terjatuh dari atas. Kaget sendiri saya. Jadi sedikit menceritakan ya tentang seseorang yang pernah melihat
sesuatu di tempat ini, pengakuan dari seseorang. Jadi pada suatu hari, mungkin orang itu sih bilangnya bukan di akhir pekan, tapi di hari-hari kerja biasa. Allah, terdengar suara. Terdengar seperti suara laki-laki dan perempuan, seperti anak-anak. Seperti anak kecil memanggil orang tuanya nih, mama, gitu. Allah. Tertawa. Jadi pemirsa, dahulunya di tempat ini pengakuan dari seorang anak perempuan yang sekarang sudah beranjak dewasa. Dulu dia berenang di tempat ini. Padahal dia masuk ke kolam renang yang katakan kolam renang bukan kolam renang orang dewasa ya, kolam renang anak-anak. Yang tingginya itu hanya 1 meter, kurang dari 1 meter katanya anak itu. Karena dia masih waktu itu tanggung usianya, kelas 6 SD. Dia berenang di dalam sama ini ya, yang waktu itu memang sama orang tuanya, tidak bersama teman-temannya. Berenang, dia percaya diri karena dia sendiri anak yang pintar berenang. Tiba-tiba ketika di kolam renang itu, anak itu merasakan seperti ada arus yang menarik dia dari atas, padahal itu rendah, cetek ya, tapi itu kayak dia narik, pemirsa, kayak kakinya itu ditarik, sampai dia tuh yang tadinya hanya sedada, di sedada dia itu semeter, tiba-tiba dia tuh kayak tenggelam. Dia berdiri lagi, tenggelam lagi, karena dia ngerasa ada kayak tangan yang narik dia, narik badan dia masuk ke dalam air, tenggelam. Dia bilang mengakunya hampir 5 menit dalam air. Dia minta tolong, gak ada yang ngedengar sama sekali, pemirsa. Oke, sampai mana tadi, pemirsa? Sampai tadi anak kecil tadi tenggelam kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit tadi saya ngedengar sampai saya jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke pemirsa, saya lanjut cerita tadi lagi. Jadi anak itu tenggelam di dalam yang kurang lebih hanya tingginya kurang dari 1 meter. Yang kurang lebih tingginya itu sedada, anak itu tenggelam, ditarik seperti ada tangan yang menarik dalam air, tenggelam selama 5 menit. Dia mencoba untuk naik ke permukaan, tenggelam lagi, naik ke atas, tenggelam lagi. Dia merasakan seperti ada tangan yang dingin menyentuh kakinya, menarik dia, terus menarik dia. Allah, saya merinding cerita kayak gini di sini, narik dia terus sampai kurang lebih, kata dia tuh dia ngerasa lebih dari 5 menit, hampir 10 menit mungkin. Dia waktu itu berdoa dalam hati, kalau emang dia ngerasa kayak sepertinya saya mau mati, katanya. Dia mencoba untuk meminum air yang bau dengan kaporit itu, diminum sebanyak-banyaknya sama dia, berharap air itu bakalan habis dia minum. Itu pemirsa ya, karena saking dia merasa udah nggak bisa hidup lagi. Setelah itu dia minum lagi, dia telan airnya, dia telan lagi, karena dia udah nggak bisa nafas, pemirsa. Hidungnya udah penuh dengan air, mungkin paru-parunya udah mual, dia udah minum banyak air kaporit. Dia sadar kalau dia itu sebenarnya kok nggak bisa naik ke permukaan. Allah, seperti suara aneh.
Seperti suara bayi. Seperti suara bayi dalam. Ngeri. Biasa kalau melihat sesuatu, harap bilang sama saya ya. Sehingga anak kecil itu dia merasakan lagi ketika dia tenggelam, dia berharap pingsan. Dia berharap dia pingsan sehingga bisa mengambang. Dia nggak ngerti kalau sesuatu yang mengambang itu hanyalah mayat ya pemirsa ya. Jadi kalau seseorang yang tenggelam pingsan di dalam air karena kebanyakan air, paru-paru dipenuhi air, itu hanya tenggelam, belum mengambang. Kalau udah mengambang namanya udah mayat, udah orang meninggal. Dia berharap mengambang katanya. Pingsan terus dia mengambang karena dia nggak tahu kan anak kecil itu. Sehingga setelah itu anak kecil itu udah teriak-teriak, tepuk tangan. Tepuk tangan itu maksudnya dia naik ke permukaan, tangannya tepuk gitu. Naik ke permukaan, tangannya tepuk. Dia mukul sesuatu sehingga orang tuh dengar tolong, tolong, dia teriak dengan keras, tolong, tolong, tolong. Orang-orang menganggap masa sih dengan kolam cetek itu anak itu tenggelam gitu, nggak masuk akal. Tiba-tiba adalah seorang pemuda yang mendatangi dia bilang menggendong dia, merangkul dia naik ke pinggir kolam. Nah dari situ dia bersyukur banget. Setelah dipegang orang itu dia kayak tangan itu udah hilang, udah lepas. Dia dirangkul, baru dia bisa mengayuh tangannya untuk membelah ombak ke pinggiran kolam. Akhirnya dia tiduran. Orang-orang udah semua kayak panik ngeliat dia. Dikiranya bercanda, ternyata beneran pemirsa. Ya, jadi hati-hati mungkin teman-teman yang kalau ke kolam renang. Ini kolam renang yang menurut saya ini cukup modern saya datangin, dan ini banyak sekali ini ya di sini ya tragedi-tragedi. Bahkan juga katanya ada yang meninggal tenggelam. Alhamdulillah. Semoga teman-teman terlindungi ya kalau kolam renang. Aduh, saya sampai terbata-bata takut. Kalau ke kolam renang semoga dilindungi oleh Allah. Jaga-jaga, hati-hati, pelan-pelan. Dulu juga saya dan Bang Hadi sempat datang ke kolam renang angker itu di daerah mana ya? Kolam renang Singandaru. Nah, ya menurut saya di situ emang kita juga pas hujan-hujan ketemu kuntilanak yang duduk di pinggir kolam renang. Di situ juga banyak menyimpan tragedi di situ. Anak kecil sehari itu bisa puluhan anak meninggal tenggelam di situ pada tahun 80-an atau pada tahun 60-an 70-an. Luar biasa kan, berapa lama gitu terbengkalai. Hampir 60-an itu hampir 50 tahun pemirsa. Lebih dari 50 tahun ya. Ke 60 ke 2000 aja itu 40 tahun. 60 tahun benar, 60 tahun pemirsa. Sudah 60 tahun terbengkalai. Seperti ada yang berjalan pemirsa di dalam. Saya nggak bisa ke dalam ya. Saya hanya di pinggir-pinggir sini aja ya. Allah, merinding banget saya lihat gerbangnya aja ini. Makanya penjaganya nggak mau membukakan pintu untuk orang sembarangan, apalagi malam-malam. Khawatir ada terjadi sesuatu, dia bertanggung jawab gitu. Sehingga dia hanya memperkenankan pada siang hari ya. Gitu pemirsa. Semoga saya juga di sini bisa merasakan sesuatu. Allah, seakan-akan kayak ada angin kencang ya. Bangunan kayak goyang semua, lampu-lampu di atas. Assalamualaikum. Hadir. Ada suara pemirsa, kita menggeram.
HP saya nyala. Assalamualaikum. Hadir. Aduh. Puji semua. Kaki saya kayak ditarik, Allah. Siapa itu? Hadir. Hadir. Siapa ini? Seperti ada tangan yang mencengkram ke saya, menarik. Allah. Hadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak ada gempa. Ini dahsyat sekali di sini ekstensinya. Assalamualaikum. Hadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق الله الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله. Saya merasa seperti aneh tadi, kayak ditarik di sini ya. Kayak tangan mencengkeram kaki saya, ditarik, terpleset. Kemudian bangunan seperti berguncang suara ya dari atap ini, kanopi sini, ya Allah. Saya sama sekali nggak melihat sesuatu di sini, pemirsa. Kalau teman-teman ada yang melihat sesuatu, tolong disampaikan, nanti komen ya. Mungkin teman-teman juga ada yang komen di menit berapa, ya silahkan aja, nggak jadi masalah ya. Tapi jangan lupa untuk menonton secara full, ya, sehingga merasakan sensasi ada di tempat sini. Saya sendiri takut di sini ya. Oke. Erik. Erik. Balik. Balik. Hei. Perasaan kita tadi nggak begini dah. Iya. Tiba-tiba begini aja sih. Boleh. Nggak ngerti dah. Perasaan tadi kita pas lagi mau perjalanan ke sini nggak begini dah. Bang Heri. Kenapa? Erik. Tadi saya dengar seperti orang nangis, perempuan, pusing saya. Tiba-tiba saya kayak dengar suara alunan musik Di mana? di dalam. Alunan musik. Tadi Bang Heri. Perempuan. Pantesan Bang Heri tadi menari-nari. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Saya kayak pusing aja, kayak nggak ngerasain apa-apa ya saya rasa. Kesurupan jangan-jangan. Kesurupan. Tadi nari-nari kan? Iya, dari kita udah mau nyerotin itu, Mbak Erik dari sini. Saya kira Bang Heri itu bercanda. Iya. Saya ketawa aja soalnya. Enggak, yang beneran saya ngerasa. Saya awalnya udah dengar perempuan Di mana? di dalam, seperti ada musik, ada dengar gitu. Terus? saya dari situ udah pusing aja, sini tengkuk kepala saya nih. Bang Heri kerasukan. Hati-hati nih. Bang Heri sampai keringetan tuh. Kaget kan? Kaget dan dari mana jauh. Tadi kita pas lagi ngerekam lihat rekaman nggak kayak tadi soalnya. Pas kita terakhir Berapa kali? Mungkin. Pokoknya tadi dicek, Jauh banget. baru dicek di awal. Iya sih. Cek lagi, Tinggalin Bang Erik. baru dicek lagi. Yaudah. Oke cukup lah. Ini udah lumayan lama juga kan sih. Oke, pemirsa,
Bangun aja deh, pusing sih. Soalnya agak sakit. Oke, baik pemirsa semuanya. Kita cukupkan uji nyali Bang Heri. Mungkin dia udah pusing, udah karena tadi ada gangguan. Oke, jangan pernah percaya mitos, tetap saksikan Lorong Misteri. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Loud Studios. Oke?